Siapa nih yang udah nunggu part 2 video ini? Ih, Ami mau curhat dikit nih. Ami tuh sebenarnya anti banget sama anime ecchi. Tapi karena ada request nih, shikata ne. Mau gimana lagi? Yang penting kalau kamu senang, Ami juga senang kok. Video ini merupakan part 2 dari video top 10 anime ecchi tanpa sensor yang harus kamu tonton part satunya. Kalau kamu belum nonton videonya, klik link notifikasi di atas ya. Ini nih. Atau klik aja link yang ada di deskripsi ya, Mina. Daripada kelamaan, mending kita masuk aja ke list pertamanya yuk. Tapi jangan lupa like dan subscribe ya, biar Ami semangat buat video baru terus. To Raburu menceritakan kehidupan seorang anak SMA bernama Yukirito yang mencintai teman sekelasnya sejak SMP, yaitu Haruna Sairenji. Namun dia tidak pernah bisa untuk mengungkapkannya. Tiba-tiba saat malam datang dan Yuki sedang mandi, dia mendapati suatu keanehan nih, yaitu muncul seorang gadis yang mengaku alien di dalam bak kamar mandinya. Perempuan itu bernama Lala. Semenjak kejadian itu, kehidupan Rito pun berubah drastis. Kehidupannya yang dulunya normal, kini telah berubah karena hidup bersama alien bernama Lala ini. Hari-hari tenangnya pun seketika nggak bisa didapat lagi. Terus hubungan antara Lala dan Rito pun membuat Haruna sering salah paham. Monster Musume no Iru Nichijou menceritakan seorang pria bernama Kimihito Kurusu yang harus tinggal sendiri karena kedua orang tuanya pergi ke luar negeri. Awalnya sih dia ngerasa gak masalah, tapi kehidupannya yang damai itu tiba-tiba berubah ketika seorang gadis monster datang dan tinggal di rumahnya. Gadis itu bernama Mira. Dia datang ke bumi dan tinggal bersama Kimihito bukan tanpa alasan loh. Hal ini merupakan program baru pemerintah di mana mereka yakin manusia dan monster bisa hidup berdampingan. Oleh karena itu, sebagai contoh, mereka mengirimkan beberapa spesies monster dan tinggal bersama Kimihito. Anime ini ceritanya seputar itu-itu aja kok. Terus, cewek-cewek di anime ini tuh random semua kelakuannya. Kasian juga ya Kimihito ke. Ishizoku Reviewers. Anime ini berlatar di dunia lain yang banyak segala macam spesies manusia yang berbeda-beda, seperti peri, makhluk setengah manusia, iblis, malaikat, dan banyak lagi. Tank adalah seorang petualang yang sering mengunjungi tempat. Suatu hari ia bertabrakan dengan Ero Elfzel yang merupakan orang yang akan menjadi rekannya dalam kejahatan seksual. Intinya anime ini tuh parah banget sih. Jangan nonton deh pokoknya. Mending nonton yang lain aja deh. Masogakuen HXH bercerita tentang Hida Kizuna yang memiliki kemampuan Heart Hybrid Gear. Tapi hal itu tidak cukup kuat untuk membuatnya menjadi yang terbaik. Kakaknya pun memanggilnya untuk pindah ke sekolah di pusat kota, di mana banyak siswa yang bisa menggunakan kemampuan Heart Hybrid Gear mereka untuk melawan musuh dari dunia lain. Sebenarnya kemampuan bertarung Kizuna tidak bisa diukur, tetapi kakak perempuannya memiliki rencana lain nih, yaitu dengan melakukan hal erotis dengan Kizuna yang memungkinkan para gadis untuk mengisi kembali energi atau kekuatan mereka. Kelanjutannya bakal gimana ya? Nonton deh animenya. Kai Fukujutsushi no Yarinaoshi. Seorang healer jelas tidak dapat bertarung sendirian. Untuk itu mereka memerlukan anggota party yang memiliki role masing-masing. Hal inilah yang membuat Kearu bergabung dengan sebuah party. Tapi di sana ia diperlakukan dengan sangat tidak adil. Merasa ada yang salah, Kearu baru menyadari kalau kekuatannya sebagai healer bisa ditingkatkan lagi dan lagi. Untuk memperbaiki segalanya, Kearu memilih kembali ke masa lalu dengan tujuan membalaskan dendamnya. Dengan sihir penyembuhannya dan ingatan kehidupan sebelumnya, Kearu memulai balas dendamnya terhadap hero yang pernah mengganggunya. Sasaran pertama dari Kearu adalah sang putri nih, karena dia adalah dalang dari segalanya. Gimana ya cara Kearu dalam membalaskan dendamnya? Nonton ya animenya.
Conception. Itsuki Yuge merupakan siswa SMA yang sebentar lagi lulus. Ia memiliki teman masa kecil bernama Mahiru yang saat itu sedang hamil. Tapi anehnya dia tuh hamil tapi gak ngelakuin gitu ya. Intinya gak ada ayahnya deh. Gak lama setelah kelulusan Itsuki, mereka berdua terlempar ke dunia sihir. Saat masuk ke sana, mereka diserang oleh sosok monster menakutkan. Untuk mengalahkan monster yang ada di dunia itu, mereka membutuhkan anak dari bintang yang lahir dari 12 Miko rasi bintang. Kalau Itsuki mau mengalahkan monster tersebut, dirinya harus menjadi ayah dari anak-anak dari bintang. Wah, anaknya pasti banyak banget ya. Kalau kamu penasaran, nonton aja ya. Goshusho sama Ninomiya-kun. Anime Goshusho sama Ninomiya-kun menceritakan Shungo yang merupakan murid SMA biasa yang tinggal di sebuah rumah besar. Satu hari kakaknya bernama Ryoko mengirimkan Mayu untuk tinggal bersama Shungo. Tujuannya adalah untuk membantu mengatasi permasalahan Mayu ini. Mayu itu merupakan penderita androphobia atau bisa dibilang takut sama laki-laki. Oleh karena itu Ryoko ingin Shungo membantunya mengatasi itu dengan membuat Mayu dan Shungo tinggal bareng, tidur bareng, dan bahkan mandi bareng. Yang lebih parah lagi, ketua OSIS di SMA-nya entah gimana malah jadi pelayan mereka. Anime ini seru kok, tapi minusnya anime ini tuh anime jadul gitu. Jadi wajar aja ya kalau grafiknya kurang bagus. Doku Hentai HX Eros. Anime ini menceritakan kondisi bumi yang diserang oleh monster-monster luar angkasa. Monster-monster luar angkasa ini menyerap energi libido atau energi seksual manusia sebagai sumber makanan. Manusia yang energi libidonya terserap akan kehilangan semangat hidup dan tidak akan memiliki nafsu atau hasrat seksual lagi. Sebuah alat bernama HX Eros adalah alat mengumpulkan energi erotis manusia yang dapat digunakan untuk mengalahkan monster-monster itu. Apalagi saat mengeluarkan energi erotis dengan alat HX Eros, baju yang dipakai penggunanya bakal langsung sobek alias lenyap. Kocak banget ya animenya. Denai Bokum. Kiss Note merupakan sebuah buku yang memiliki kekuatan supranatural. Jika nama sepasang orang ditulis bersebelahan di buku tersebut, kemudian mereka saling berciuman, maka kedua orang tersebut akan saling mencintai. Buku ini dimiliki oleh Guri, seorang malaikat yang bertugas menyebarkan cinta di bumi. Namun suatu hari dia secara tidak sengaja menuliskan nama seorang murid SMA biasa bernama Seiji Aino. Hal ini membuat Seiji harus mencari seseorang untuk dicium. Jika Seiji gagal menemukannya dalam waktu 24 jam, maka Guri akan kehilangan hidupnya. Sekilas sih mirip Death Note, tapi anime ini kocak banget loh. Yakaryorang. Yagyu Muneakira mendapat panggilan dari Akademi Buo untuk menyelidiki kasus hilangnya beberapa murid di sana. Ketika sedang menyelamatkan diri setelah disangka sebagai penyusup, seorang gadis bernama Jube tiba-tiba turun dari langit ke hadapan Yagyu dan langsung menciumnya. Ternyata Yagyu memiliki kekuatan sebagai seorang jenderal yang mampu membangkitkan kekuatan samurai. Dan dengan ciuman itu mereka mengikat kontrak untuk menjadi yang terkuat. Anime ini sih kayaknya bahaya banget ya buat ditonton, soalnya banyak adegan ungunya gitu. Nah, tadi itu top 10 anime ecchi tanpa sensor yang harus kalian tonton part 2 versi Lolimeindo. Ami bikin part selanjutnya lagi gak nih? Makasih udah nonton video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Mina.